dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang program linear ya. Jadi saya langsung gambar aja deh ya. Kalau saya gambar di sini aja deh ya gambarnya. Coba gambar X sama Y nya dulu. Paling kecil berapa nih? Oh, ada X nya 20 ya. Angkanya nggak bagus nih, X nya ada yang 20 ya. Oke deh, yang pertama dulu ya. Kalau Y nya 0, X nya berarti 3 ya. Saya anggap 3 itu gimana ya? 1, 2, 3 di sini deh ya. 3 nih. 3. Terus kalau X nya 0, Y nya 2. 2 di sini nih. 1, 2 di sini ya. Nah, nih garis pertama kurang lebih gini deh. Oke. Agak mencong. Nah, anggaplah begini ya. Nah, X nya udah positif, tandanya lebih dari, berarti daerahnya ke kanan. Oke. Lalu saya pakai ini deh. Kalau X nya 0, Y nya berapa nih? Negatif 4,5 ya. 1, 2, 3, 4,5, di bawahnya dikit deh. Ya, di sini negatif 4,5. Terus kalau Y nya 0, X nya 9 dibagi 3, 3 juga di sini berarti. Nah, ini X nya di sini. Maka kalau kita garis, nah kurang lebih gini deh ya. Ini garis kedua. Oke, ini garis pertama tadi. X nya udah positif juga. Ini kurang dari tandanya, berarti ke kiri ya, kiri. Lalu saya pakai apa ya? Warna ini deh. Sekarang ini ya, kalau misalkan X nya dulu ya 0. Kalau X nya 0 berarti Y nya 4 ya. 2, 3, 4. Nah, 4 di sini nih. 4. Nah, kalau Y nya 0, X nya 20. Banyak ya. Ini 5, ini 10, saya anggap gitu ya. Ini 15, ini 20 deh gitu. Ini 20. Ini 20. Nah, maka kalau kita tarik garis, nah ini deh kurang lebih, tapi jelek ya. Sebentar, nggak lurus ya. Gimana nih kalau lurus enakan? Mencong. Misalnya nanti saya mau pakai garis lidik ya. Nah, gini deh. Ini garis ketiga. Ini udah positif. Kurang dari, berarti daerahnya ke kiri. Ya. Nah, kalau kita lihat, saya langsung aja ya menentukan daerah penyelesaiannya, udah tahu kan ya. Kalau kita lihat ini kan ke kiri, ini ke kiri juga. Ini ke kiri. Nah, ini ke kanan. Berarti daerahnya yang di sini ya. Nah, yang ini nih. Yang segitiga ini. Nah, dapat titik pojoknya ada 3 berarti. 1, 2, 3 ya. Kita namain deh ya. A, B, C gitu. Nah, lanjut ya. Lanjut kita pakai garis lidik ya. Untuk fungsi objektifnya yang ini nih ya. 4X ditambah 3Y. Karena X-nya positif, nah yang dicari nilai minimum ya. Nah, ingat ya, kalau paling kanan, kalau X-nya positif maksimum. Nah, paling kiri X-nya positif dia minimum. Nah, berarti kita cari yang paling kiri aja, yang paling kiri ya. Karena nilai minimum yang dicari. Nah, cara gambarnya gimana? Ini taruh di sumbu Y gitu ya. Kalau ini taruh di sumbu X gitu ya. Jadi X-nya 3. Di sini 3 nih. 3. Terus Y-nya 4. 4 di mana? Di sini ya. Nah, ini garis lidiknya berarti nih. Kalau saya gambar, ini garis lidiknya nih. Nah, ini garis lidik. Ini garis lidik. Nah, kita geser ke kiri ya, karena kita cari yang paling kiri kan. Kita geser ke kiri berarti geser ke sana, maka nilai minimumnya ada di titik A ya. Gesernya harus sejajar nih ya. Nah, mohon maaf gambarnya agak kurang sejajar, tapi ini sejajar maksudnya. Nah, berarti minimumnya ada di titik A, karena ini titik yang paling kiri ya. Nah, ini minimum
untuk X-nya yang positif ya. Nah, tapi kalau negatif kebalikan ya, paling kanan minimum, paling kiri maksimum. Oke, kita cari titik A. Titik A ini perpotongan antara garis 1 sama garis 3 ya. Garis 1 ini, garis 3 ini. Ini saya kali berapa ya? Kali 2 deh ya. Jadi 2X gitu kan. Ditambah 10Y sama dengan berapa? 40. Nah, tinggal dikurang. Ini negatif 7Y sama dengan berapa tuh? Negatif 34 ya. Bener ya? Bener ya? Tapi angkanya jelek. Ya udah gak apa-apa deh ya. Coba dulu deh. Ini jadi 34 per 7. Y-nya udah dapat, sekarang X ya. Ya, berarti X ini dikali 5 ya. Dikali 5 berapa tuh? Berarti 170 per 7. Nah, 20 itu kalau jadikan per 7 140 per 7. Berarti X-nya 140 dikurang 170 berarti negatif 30 per 7. Nah, ini X-nya. Nah, yang ditanya nilai Z minimumnya ya. Nah, langsung aja 4 dikali ini, terus ditambah 3 dikali Y-nya 34 per 7. Hasilnya bagus ya nih. Berapa nih jadinya? Min 120 ditambah 90 102 ya. Jadinya kalau dikali 3 102 per 7. Makanya jelek ya. Min 18 per 7. Ini saya hapus dulu deh. Ini ada yang salah. Pantesan hasilnya jelek. Bukan di sini nih. Ini juga bukan paling kiri yang di sini. Karena saya daerah asirannya salah. Kenapa? Karena saya belum masukin yang X lebih besar dari 0 sama Y lebih besar dari 0 ya. Ya kan? Ini belum saya masukin nih. Nah, yang ini sama ini belum saya masukin. Saya lupa. Berarti kalau lebih besar ke kanan, ini dia ke kanan juga. Nah, berarti daerahnya yang ini nggak masuk nih ya. Nah, yang di sini nggak masuk nih ya. Berarti titik A nggak ada nih ini ya. Ini bukan titik A, jadi nggak ada. Jadi kita hapus aja lah daerah sini ya. Oke. Nah, berarti daerahnya cuma yang di sini doang ya. Oke. Nah, bisa hapus dulu. Oke. Maka yang paling kanan nih, kalau misalkan ini ada berapa titik? Ada 4 titik sebenarnya. Sorry, saya hapus deh itu. Ya, di sini ada 4 titik. Berarti ini A, anggap aja ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. Nah, kalau kita geser ke kiri berarti titik A yang ini ya, yang minimum nih yang di sini. Nah, ini kan titiknya berapa tadi? 0,2 ya di sini, 0,2. Nah, ini nilai minimumnya ada di 0,2. Udah langsung substitusi aja. Nah, jadi Z minimumnya ada di 0,2. 0 ditambah 6 ya. 6. Oh, gampang nih sebenarnya. C jawabannya. Nah, di sini penyelesaiannya adalah A, B ya. Jadi X-nya adalah A, Y-nya adalah B. Yang ditanya jumlah semua A plus B, di mana A dan B-nya bukan bilangan bulat ya. Nah, maka kita apa ini? Eliminasi substitusi kali ya. Ini kita misalkan aja deh. Apa mau jadikan Y sama dengan atau X sama dengan nih? X sama dengan aja ya. X sama dengan. Nah, berarti kalau jadikan X sama dengan 3 min 2Y per 3 gitu kan ya. Oke. Nah, kalau kita substitusi ke sini ya, jadinya apa nih? 2 dikali 3 min 2Y per 3 dikali Y min Y kuadrat ditambah 5 dikali 3 min 2Y per 3. Nah, ditambah 20 sama dengan 0. Tinggal kita kali 3 ya. Misalkan saya kali 3 kali 3 ya. Jadinya 3-nya hilang di sini. Nah, kita kali 2 aja langsung, ya enggak? Jadinya 6 min 4Y. Nah, ini dikali 3 jadi min 3Y kuadrat. Dikali 3 habis ya 3-nya. 5 kali 3 langsung
15 dikali negatif 2 jadi min 10Y. Nah ini dikali 3 jadinya plus 60 sama dengan 0. Tinggal kita sederhanakan, min 3Y kuadrat ini sama ini min 14 ya, 14Y. 6 tambah 15 berapa tuh? 21 ya, tambah 60 jadi 81 sama dengan 0. Nah tinggal difaktorkan aja. Berapa nih? 27. Sebentar ya, 7 dikurang 9 kita kali minus, jadinya 3Y kuadrat plus 14Y dikurang 81 sama dengan 0. Nah ini kita tulis dulu deh, 3Y dikali Y ya. Nah 81 kan 9 sama 9 ya, 9 kali 3 27 dikurang 9 18 tapi bukan 14 ya. Ya, di sini ada Y-nya belum dikali Y ya. Jadi di 2 dikali 3 dikali Y lagi gitu. Jadi 6Y juga dikali Y lagi jadi 4Y kuadrat. Berarti ini saya hapus dulu. Jadi saya hapus, pantasan difaktorinnya susah ya. Nah, kita jumlahin jadi berapa nih? Negatif 7Y kuadrat. Ini sama ini jadi min 4Y gitu kan ya. Terus ini sama ini jadi plus 75 sama dengan 0 kali minus 7Y kuadrat plus 4Y min 75 sama dengan 0. Kita faktorkan 7Y sama Y 75 berapa? 25 kali 3 berarti ini plus 25 ini min 3 ya. Nah jadi ujung kali ujung, tengah kali tengah, kalau dijumlah plus 4Y ya. Nah berarti Y nya dapat negatif 25 per 7 atau Y nya sama dengan 3. Nah tapi di sini ada kalimat ya, A sama B nya atau X sama Y nya di sini bukan bilangan bulat ya, bukan bilangan bulat. Nah berarti ini tidak mungkin ya. Nah ini tidak mungkin, kita ambil salah balik ya. Ya kan kalau bukan bilangan bulat berarti bilangan bulat tidak mungkin. Ini yang kita ambil ya. Ini yang kita ambil. Nah, tinggal kita substitusi ke sini gitu. Kita substitusi jelek angkanya ya. Jadinya berapa nih? Ini kita bagi 3 aja nih ya. 3 bagi 3 1. Dikurang ini dikali 2 langsung berarti min sama min plus ya. 50 per 7. 1 itu jadi 7 per 7 lah ya, dikali 7 per 7. Nah berarti X nya 57 per 7. Benar ya? Benar ya? Nah yang ditanya jumlah dong. Tapi aneh kalau dijumlahin. Ini belum dibagi 3 nih, berarti jadi 21 nih. 21 nih, jadi 21. Berarti ini 21 per 21 ditambah 50 berarti berapa? 71 ya. Saya hapus dulu deh. 71 per 7. 71 per 21, sorry. Nah, berarti yang ditanya A tambah B ya. Ini kan A-nya, ini B-nya ya. Berarti kita jadikan 21 ya. Nah ini kalau dikali 3 berarti 75 per 21. Nah berarti negatif 4 per 21. Nah ini jawabannya. Yang B. Diketahui A nya adalah 2 min 2 2 dan B nya matriks dengan entry-nya bernilai real ya. Sedemikian sehingga A kali B sama dengan B kali A. Nah misalkan B nya adalah apa enakan? A, B, C, D, gini aja ya. A, B, C, D. Nah, berarti kalau kita tulis ya, A nya kan 2 min 2 2 2.
dikali B-nya A, B, C, D ya. Nah, sama dengan apa lagi? B-nya ya, B-nya lagi A, B, C, D dikali 2 min 2 2 2 gini ya. Nah, kalau kita kali baris kali kolom juga sama baris kali kolom. Saya langsung ya. 2A min berapa nih? 2C gitu kan ya. Terus 2B min 2D gini kan. Nah, yang ini 2A plus 2B. Terus yang ini min 2A plus 2B gitu kan ya. Oke. Nah, dari sini dapat sesuatu nggak? Coba dulu ya. Berarti kan ini 2A min 2C sama dengan apa tuh? 2A plus 2B. Ini habis. Berarti min C sama dengan B gitu ya. Terus yang ini 2B min 2D sama dengan apa tuh? Min 2A plus 2B. 2B nya habis gitu kan. Nah, berarti hasilnya D nya sama dengan A gitu ya. D nya sama dengan A, B nya sama dengan min C gitu kan. Nah, berarti ini kita ganti ya kan. Berarti A nya tadi apa katanya? Sama aja kayak D, atau D nya kita ganti A aja deh. Terus B nya sama dengan min C ya gitu kan. B nya min C. Nah, berarti kalau kita lihat kan ya, determinan yang ditanya ya, determinan, tapi nilai yang paling kecil ya. Nah, maka kalau determinan kan dikali silang ya, dikali silang. Berarti A kuadrat dikurang sama min C kuadrat, jadi plus ya, plus C kuadrat. Nah, ini determinan B-nya. Oke. Nah, nilai kuadrat itu pasti hasilnya positif, benar nggak? Oke. Ya, atau bisa juga sama dengan 0 ya. Bisa juga sama dengan 0. Kalau A-nya 0 sama C-nya 0, ya enggak? Nah, berarti kemungkinan ya nilai terkecilnya adalah apa? Iya, yang paling kecil adalah 0 berarti. Jawabannya C. Tentang peluang. Nah, jika A dan B adalah dua bilangan, tidak harus berbeda ya, bisa sama berarti ya katanya. Yang dipilih secara acak dengan pengembalian dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Maka probabilitas ya, atau peluang lah ya, peluang dari A per B merupakan bilangan bulat ya, harus bilangan bulat nih nilai dari A dibagi B nya. Yaudah, kita apa ya, kita bikin tabel deh. B nya ini A nya ya enggak. Nah, misalkan B nya 1, berarti A nya berapa aja biar hasilnya bulat. Kalau A per B ya, karena B nya 1 berarti A nya bisa berapa aja ya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, berarti ini ada 5 kemungkinan ya enggak. Oke. Itu kalau B nya 1. Kalau B nya 2 ya, berarti biar bulat A nya harus berapa? Harus 2 sama 4 ya enggak. Berarti ada 2 kemungkinan di sini. Nah, terus kalau 3 cuma 3 doang ya. Nah, berarti cuma 1. Terus kalau 4 juga cuma 4, cuma 1 lagi. Ini kalau 5, ini juga 5 doang, cuma 1 kemungkinan. Gitu kan ya. Nah, maka totalnya berarti berapa? 10 ya. Totalnya 10. Nah, sekarang kalau namanya peluang gitu kan ya, yang dicari dibagi seluruh kemungkinan. Nah, yang dicari ada 10 ya, totalnya tadi ini 10. Nah, dibagi seluruh kemungkinan ya enggak. Nah, di sini kan yang dipilih A sama B-nya ya. Nah, kemungkinannya A-nya ada 5 ya enggak. Ada 5 angka kan yang kita pilih ya. Berarti 5 ya, atau mau ditulis begini juga boleh, 5C1 juga boleh ya. Dikali kalau yang B juga ada 5 lagi ya yang dipilih. Berarti 5C1 lagi. Nah, 5C1 kan 5 ya. Berarti 5 kali 5 25. 10 per 25 jawabannya. Nah, yang E deh jawabannya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? B sama C pakai atau
B sama C mana? Oh iya, nggak kepake kayaknya. Ya nggak guna ya. Ya. Heeh. Oke, kita lanjut ya. Peluang lagi nih ya. Bukan deh, statistik nih. Nih ada 6 bilangan dari data yang berisi 9 bilangan asli ya. Di sini baru ada 6 bilangan ya. Nilai terkecil yang mungkin untuk median dari data 9 bilangan asli tersebut adalah, oke, ini kita urutin dulu deh. Kalau data kan diurutin dari kecil ke besar. 3, 5, 7, berapa? 8, 9, 9. Ya, karena jawabannya udah ada, kita coba aja dari jawabannya ya, nggak usah ambil pusing lah ya. Karena yang ditanya median median yang apa? Median yang terkecil nih di sini ya. Nah, jadi kita pilih dari 4, bisa nggak kira-kira nih? Berarti 4 letaknya di sini ya. 4, 4, 4 ya. 5, 7, 8, 9, 9. Kan ada 9 bilangan ya. Oke. Ini ada, kalau 9 bilangan berarti tengah-tengahnya berapa? Ini ya. Benar ya? Ah, oke. 5 ya. Nah, nggak mungkin 4 ya. Benar nggak? Nggak mungkin 4 kan? Soalnya kalau di sini kalau kita lihat kan udah 4-nya cuma sampai sini nih, gitu. Ya, mediannya yang dicari. Ya, berarti mediannya 5 jawabannya. D, gitu. Oke. Di sini misalkan 3 suku pertama dari barisan aritmatika adalah ini ya. Seperti inilah pokoknya. Nah, dan suku ke-12-nya adalah ini, log A pangkat M B log pangkat N ya. Sorry, log A pangkat M sama B pangkat N gitu ya. Nah, yang ditanya nilai dari 2M tambah N. Nah, kalau barisan aritmatika ada suku tengah ya. Suku tengah deh kita pakai ya. 2U tengah sama dengan A ditambah UN ya. Ini A nya saya bedain karena ini udah ada A kecil ya. U tengahnya ini 2 dikali log berapa nih? A pangkat 5 B pangkat 12. Terus A nya log A pangkat 3 B pangkat 7 ditambah berarti log pangkat A pangkat 8 B pangkat 15. Nah, ini kan kalau apa namanya, 2-nya naik ke atas ya. Nah, itu jadi pangkat ya. B pangkat 12 dipangkatin 2. Nah, terus kalau ditambah jadinya dikali, ya enggak? Ini dikali A pangkat 3 B pangkat 7 dikali A pangkat 8 dikali B pangkat 15. Nah, karena ada sama-sama log, tinggal ambil aja. Ini jadi pangkat 10 ya. Ambil numerusnya ya. Jadi 10 B pangkat berapa tuh? 24. Terus ini ditambah ya kalau dikali. A pangkat 11 B pangkat berapa tuh? 22. Nah, ini dibagi ya. Ini habis dikurang pangkatnya jadi pangkat 2. Nah, ini juga habis, ini dikurang 10 jadi pangkat 1 ya. Berarti A-nya adalah B pangkat 2. Nah, selanjutnya apa nih? Yang ini ya. U12. Ini U12. U12 itu. Berarti kita rapin dulu ya di sini. Ini U1-nya kan ya. Kalau A-nya adalah B pangkat 2, berarti jadinya berapa nih? U1-nya. A pangkat 3, B-nya A-nya B pangkat 2 ya, kita jadikan B deh. Berarti kalau B pangkat 2 dikali 3 jadi B pangkat 6. Ya, dikali B pangkat 7 gitu kan ya. Terus untuk U2-nya log ini dikali 2 ya. Jadi B pangkat 10 dikali B pangkat 12. Nah, ini kan jadi berapa nih? B pangkat ditambah ya. Pangkat 13, ini B pangkat 22 gitu kan ya. Nah, bedanya ya, kita cari bedanya ya. Ini kan U2 sama U1 ya. Berarti beda kan dikurang ya. U2 dikurang U1. Nah, ini U2-nya, ini U1-nya kan. Ini U1-nya. Nah, maka jadinya apa tuh?
kan kalau dikurang berarti numerusnya dibagi ya. Numerusnya dibagi. Jadi log B pangkat 22 dibagi B pangkat 13 ya. Nah, berarti pangkatnya dikurang jadi B pangkat 9 ya. Nah, ini bedanya. Nah, sekarang kalau kita lihat U12 ya. U12 kan A ditambah berapa B? 11B ya. Nah, ini katanya log A pangkat M B pangkat N gitu kan ya. Nah, A-nya berapa tadi? A-nya ini ya. Log B pangkat 13. Nah, B-nya berapa tadi? Ini ya. Log B pangkat 9. Oke. Nah, ini sama dengan A-nya kan B pangkat 2. Ini dikali M ya. Berarti jadinya log B pangkat 2M ya. Dikali B pangkat N. Nah, ini gimana nih? Ini naik ke atas ya. Nah, jadi pangkat ya. Nah, berarti 9 dikali 11 ya. Saya langsung aja ya, saya kaliin. Berarti B pangkat 12 dikali B pangkat 99 gitu kan ya. Nah, ini ditambah kan 2 pangkat M ditambah N. Nah, ini kalau dikali, ini lognya ketinggalan. Pangkatnya ditambah ya, berarti jadinya berapa tuh? 112 ya. 112 sama dengan B pangkat 2 pangkat M ditambah N. Nah, 112 sama dengan 2M ditambah N. Nah, yang ditanya ini ya, 2M ditambah N ya. Ya enggak? Benar enggak? Nah, yang ditanya ini. Nah, 112 jawabannya. Nah, ini sederhana juga kayaknya. Selisih panjang rusuk dari dua kubus adalah 5. Misalkan sisi yang pertama kita misalkan apa nih? A deh ya, biar gampang ya. Sisi yang kedua, yang pertama ini yang kedua adalah B gitu ya. Selisihnya kita misalkan yang kedua lebih besar ya. Selisihnya berarti jadinya apa? B dikurang A deh ya gitu. Nah, sama dengan 5 katanya. Terus selisih volumenya ya. Selisih volume berarti volume kan pangkat 3 ya. Berarti B pangkat 3 dikurang A pangkat 3 sama dengan berapa? 13,85 gitu. Ini kalau difaktorkan, ini kan bisa difaktorkan ya. B min A dikali B kuadrat ditambah BA ditambah A kuadrat ya. Sama dengan 13,85 gitu. Nah, B min A nya sendiri di sini sama dengan 5 kan? Sama dengan 5. Nah, ini kalau dibagi 5 berapa? Saya langsung aja bagi 5 ya. 2 berapa tuh? 7 275 ya. Nah, 275. Oke, kita simpan. Nah, terus selanjutnya apa lagi? Misalkan Y menyatakan selisih dari kuadrat rusuk-rusuknya gitu kan ya. Y katanya selisih dari kuadrat rusuk-rusuknya. Oke. Rusuk-rusuknya kan tadi B sama A ya. Berarti B kuadrat dikurang A kuadrat itu adalah Y-nya gitu ya. Ini Y-nya. Sedangkan Z menyatakan kuadrat jumlah. Kalau kuadrat jumlah dibalik ya. Jumlah dulu baru dikuadratin gitu ya. Berarti Z-nya adalah B tambah A baru dikuadratkan. Oke, gitu ya. Yaudah, ini kan ada B min A nih ya. Berarti B nya gini aja deh, A ditambah 5 ya enggak. Nah, ini kita substitusi ke sini gitu, kita substitusi ya. Berarti kalau gitu jadinya A plus 5 kuadrat ini A plus 5 dikali A ditambah A kuadrat sama dengan 275. Angkanya gak enak ya. Gak apa-apa, A kuadrat ditambah 10A plus 25 A kuadrat plus 5A plus A kuadrat sama dengan 275. Nah, kalau di total 3A kuadrat plus 10A ya. Ini 25 dikurang 275 berarti 225 ya. 250 sama dengan 0.
Bener nggak? Bener ya? Nggak bisa dibagi lah. Nggak bisa dibagi. Tapi selisihnya 10 ya. Oke, kita coba dulu ya. Berarti kalau kita faktorkan ini 3A, ini A sama dengan 0. 250 itu 25 kali 10. Selisihnya belum 10 ya. 25 kali 10 30. Selain 25 sama 10 berapa? 50 sama 5. Kejauhan. Salah di sini nih, salah ngitung nih 277. Berarti di 277 berarti tambahin aja 2 ya. Berarti 252. 252 berapa tuh? Berapa ya? Ya udah faktorin aja deh. Bagi 2 berapa tuh? 1 2 6. Bagi 2 6 3. Bagi 3 2 1. Nah, dari sini udah kelihatan belum? 12 sama 21 bisa nggak? Jauhan nggak? Dikali 3 soalnya ada ini. 12 sama 21 jauhan. Sebentar kita mikir. Ini 15 kan? 5A tambah 10A 15. Pantesan selisihnya 15 ya. Tapi ini positif ya. Ini kalau pindah negatif. Sorry negatifnya. Ini negatif. Nah, berarti berapa nih? 14 bisa nggak tadi? 14 sama berapa tadi? Lupa itu. 14 kejauhan tadi. 6 dikali berapa ya? Ini 12 42 ya. 42. Kalau dikali 3 berapa nih? Dikali 3 42 juga, 0 dong. Berapa? Nah, kita dapat 12 sama 21 ya. Nah, tapi ini yang plus 12, ini yang minus 21. Ya, ujung kali ujung ini 36. Benar ya? 36. Nah, ini tengah-tengah di tengah min 21. Kalau dijumlah plus 15. Pas ya? Oke, pas ya. Nah, itu faktorinnya juga agak susah ya. Gak apa-apa lah. Nah, angkanya jelek soalnya. Nah, dari sini kita dapat A-nya sama dengan 7 atau A-nya sama dengan min 12. Ada syarat gak nih? Ada ya, jelas ya. Kalau namanya rusuk harus yang positif ya, nggak mungkin yang negatif ya. Oke, A-nya 7. Berarti kalau A-nya 7, B-nya berapa? Ditambah 5, 12. Oke, B-nya dapat 12. Nah, maka nilai Y-nya ya berarti 12 kuadrat dikurang 7 kuadrat. Sama aja kayak ini kan bisa kita tulis 12 tambah 7 sama 12 dikurang 7 ya. Ini berapa? 19 ya. Ini 5. 19 kali 5 95 ya. Z-nya berarti ditambah terus dikuadratin, berarti 19 kuadrat. Oh, banyak juga ya. 9 kuadrat 81. Ya kan? 8-nya tuh pinjam. 9 kali 1 berapa? 9 dikali 2 18 tambah 8 berapa? 26 ya? 2. 1 kuadrat 1 ditambah 2 3. Nah, 361 ya. Ditambah 91. Sorry, bukan ditambah. Yang ditanya ini ya. Z dikurang Y tambah 5. Oke. Nah, berarti 361 dikurang 95 ditambah 5. Nah, ini kan jadi min 90 ya. Dikurang min 90. Ini berapa tuh? 271 bukan ya? Nah, jawabannya 271. Yang C. Diketahui apa nih? UN sama VN adalah barisan aritmatika dengan N-nya lebih besar dari 0. Jumlah N suku pertama dari masing-masing barisan ini adalah SUN sama SVN ya. Nah, ini sama dengan ya perbandingannya 2N tambah 8 sama 5N plus 9. Nah, kalau suku kedua dari V-nya ya, ini V ya, itu adalah 7/3, maka suku keempat dari U-nya itu berapa? Nah, ini dari yang persamaan ini dulu deh ya, dari sini dulu nih. SN berarti N per 2 dikali
2A ya, 2A. Sebentar. Ini. Nah, ini jadinya A-nya sama B-nya beda ya. Jadi kita anggap ini A yang V gitu kan ya. Ditambah N-1 dikali B yang V ya. Nah, terus dibagi ini N per 2. Nah, ini A-nya juga yang U ya. Ini U. Terus N-1 dikali B-nya ini yang U juga. Nah, ini perbandingannya 2N tambah 8 per 5N tambah 9. Ini coret ya. Dicoret. Nah, ini kalau kita kali ya, terus dirapikan, berarti kan ini kali ini jadi BV dikali N gitu kan ya. Terus ini kali ini min B ya. Nah, berarti jadinya ditambah 2AV dikurang BV gitu ya. Nah, dibagi. Nah, ini juga sama kayak tadi, dikali ya, jadinya BU dikali N ditambah 2AU dikurang BU gitu kan ya. Nah, ini sama dengan 5N ditambah 8 dibagi 5N 2N. Nah, di sini dibagi 5N ditambah 9. Nah, dari sini kesimpulannya ya, karena di sini nggak ada yang lain yang diketahui, kesimpulannya ini sama dengan 2 ya, yang di depan N. Oke. Terus yang ini hasilnya sama dengan 8. Oke. Nah, berarti ini kan sama dengan 2A V. B-nya kan tadi sama dengan 2 ya, dikurang 2 sama dengan 8. Nah, ini pindah jadi 10 dibagi 2 langsung aja ya. AV-nya berarti dapat 5. Ini dapat 5. Oke. Nah, jangan lupa BV-nya 2 ya, gitu. Terus yang BU-nya adalah 5. Oke, terus yang ini sama dengan 9. Nah, maka kita dapat 2AU dikurang 5 sama dengan 9. Nah, ini pindah jadi 14 dibagi 2, berarti AU-nya 7 ya. Nah, dapat nih. Oke. Nah, maka ya udah langsung aja ya. Tapi tes nih, bener gak ya? Kita tes nih ya. Suku kedua dari yang V ya, berarti AV ditambah, kalau U2 kan 1 dikali B ya, berarti 1 dikali BV. Nah, bener gak nih? 7/3. Sebentar. Berarti patokannya belum tentu itu ya. Nah, berarti kemungkinan gini, ini adalah mungkin ini dalam perbandingan masih ya. Nah, ini berarti 5/3 mungkin gitu maksudnya. Ini 2/3 ya, lebih tepatnya gitu sepertinya ya. Jadi ini masih perbandingan ya. Nah, ini kalau dijumlah jadinya 7/3. Nah, berarti ininya per 3, ini per 3 gitu ya. Nah, berarti kalau gitu ya, sebenarnya ini ada per 3-nya gitu kan. Nah, berarti ini kalau ada per 3 gitu, kalau kita tulis, kebayang gak ya, mudah-mudahan. Nah, ini berarti per 3 gitu. Ini 2/3 gitu, ya enggak? Nah, ini juga sama nih, per 3. Ini 5/3 berarti. Paham ya? Nah, karena kalau dikali 3 ini jadi hilang nih, sama-sama hilang gitu. Oke. Nah, berarti ini 7/3, ini 5/3. Oke. Nah, itu angka aslinya ya. Nah, maka U4-nya di sini sama dengan apa? Ya. Berarti AU, saya tulis agak atas aja deh. AU ditambah 3BU ya. Nah, AU-nya berapa tadi? 7/3. BU-nya adalah 5/3. Dikali 3 berarti 15/3. Kalau dijumlah berapa tuh? 22/3. Nah, ada ya jawabannya A. Nah, ini gampang-gampang susah sih. Ya. Mira memilih secara acak sebuah bilangan bulat positif yang kemudian dia kuadratkan lalu dibagi 9. Probabilitas bahwa sisa dari hasil bagi tersebut adalah 4. Nah, masalahnya Mira memilih bilangan bulatnya nggak disebutin ya. Di sini disebutin positif doang, nggak disebutkan berapa digit.
berarti bisa seluruhnya ya, ngerti nggak maksudnya? Bisa dari 1, 2, 3, 10, 11 sampai tak hingga gitu. Nah kalau dihitung satu-satu kan pegel ya, gitu kan. Nah kita ngitung ini dulu, yang dari 1 sampai 9 deh misalkan, ya. Oke, misalkan si Mira memilih angka 1. Nah ini kira-kira habis dibagi eh, habis dibagi 9 nggak gitu ya, atau sisanya deh sisa kalau dibagi 9. Oke, nah satu, kalau kita bagi 9 sisanya ya satu ya, karena nggak bisa dibagi kan. Kalau udah nggak bisa dibagi berarti itu sisanya. Maksudnya gimana? Misalkan gini, 7 dibagi 4 deh misalkan ya. Nah ini kan dikali 1, 4, dikurang 3. Nah 3 kan udah nggak bisa dibagi lagi sama 4. Nah maka ini jadi sisa. Nah biasanya sisanya kita tulis di pembilang, pembaginya kita tulis jadi apa namanya, tiganya sisanya jadi penyebut, 4-nya pembagi ya atau pembilangnya gitu. Nah jadi ini sisa ya, jadi kalau nggak bisa dibagi itu udah sisa. Oke, nah berarti karena 1 nggak bisa dibagi berarti sisanya 1 gitu ya. Terus kalau 2 nggak bisa dibagi 9 berarti sisanya 2 gitu ya. Berapa lagi? Kalau 3 sisanya berarti 3 ya. Kalau 4 berapa? Sisanya 4 juga karena nggak bisa dibagi. 5 sisanya 5. 6 sisanya berapa? 6 ya enggak? 7 sisanya 7 juga. 8 sisanya 8. Kalau 9 sisanya 0 karena habis dibagi ya enggak? Oke. Nah sekarang perhatikan, pertanyaannya adalah apa nih, probabilitas ya enggak, bahwa sisanya kalau hasil baginya adalah 4 gitu kan ya. Oke. Nah yang sisanya 4 yang mana nih? Sebentar, ini sorry lupa dikuadratkan ya, jadi saya hapus lagi deh, saya ulang lagi deh. Oke. Saya ulang lagi. Mira memilih, kemudian dikuadratkan ya. Nah lupa nih, kalau 1 dikuadratin 1 ya. Nah 1 dibagi 9 sisanya 1 gitu maksudnya ya. 2, si Mira milih 2, kalau dikuadratkan berarti 4. 4 kalau dibagi 9 sisanya 4. 3 dikuadratkan berapa? 9 ya enggak? Berapa jadinya? Kalau dibagi 9 0 ya. Terus berapa lagi? Kalau dia milih 4 dikuadratin 16. Dibagi 9 sisanya berapa? 7 ya. 5 dikuadratin 25, dibagi 9 sisanya 7 juga ya. 18 kan ya, di 25 dikurang 18, 7 ya. Nah berarti berapa lagi? 6 kalau dikuadratkan 36, dibagi 9 0 ya. 7 dikuadratin 49, dibagi 9 berarti sisanya 4 ya. 8 64 bagi 9 berapa? Habis. Hah? Enggak dong. 63 ya. Satu ya. Terus kalau 9 kuadrat 81 habis ya. 0 sisanya. Nah yang ini dong, 9 angka dulu yang dipilih. Yang sisanya 4 ya yang ditanya. Ya ini doang nih. Ini sama ini ya. Bener gak? Ya jadi peluangnya 2/9 yang D. Nah seperti itu.